Kita tadi sudah berdoa di hari yang keempat. Malam ini kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Pastor Niko dengan subtema "Apa arti salib Yesus bagiku?" Kiranya dengan renungan yang akan dibawakan oleh Pastor Niko nanti bisa kita temukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari doa-doa kita tadi. Agar kiranya acara malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kita semuanya bisa mendapatkan renungan dan pengajaran dari Pastor Niko dengan baik. Mari kita meminta kepada Bunda Maria agar semuanya dilancarkan. Kita awali pertemuan kita malam hari ini dengan doa Salam Maria 1 kali. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan Bapa, Demi Putra nama dan Roh Bapa. Kudus. Amin. Amin. Kepada Pastor Niko, kami berikan waktu dan tempat. Silakan, Pastor. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang baik, yang tercinta. Malam, Pastor. Dalam memulai renungan ini, izinkan saya menyanyikan satu yang biasa dinyanyikan oleh saudara-saudara kita Protestan dari Kidung Jemaat. Sebenarnya ini juga berasal dari lagu Eropa, tapi puji syukur kita tidak memuat lagu ini. Beginilah lagunya, pasti Bapak Ibu sudah pernah mendengarkannya. Pada kaki salibmu, Yesusku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang agung, salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga kelak. Ada perhentian pada kaki salibmu, kasihmu ku terima, sinar bintang fajar terang yang memberi cahaya, salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga
kelak ada perhentian. Saudara-saudariku yang terkasih, salib, setiap waktu kita menemukan salib, apalagi kita orang-orang Katolik, orang-orang Kristen, kita menemukan salib di mana-mana, di tempat-tempat yang kudus, di rumah kita, di mobil kita, di kantor kita, mungkin juga di sekolah-sekolah kita dulu waktu kita masih sekolah, atau menjadi seorang mahasiswa atau mahasiswi. Setiap kali kita masuk ke gereja, pasti yang kita lihat di depan altar, dan kemudian yang paling menonjol dalam gereja itu adalah salib. Setiap waktu kita bertemu dengan salib. Beberapa waktu lalu, viral di media sosial tentang salib. Seorang yang tidak seiman dengan kita, yang tidak percaya dengan makna salib, mengatakan ada jin di salib itu, yang membuat banyak orang Kristen marah, tetapi memaafkan dan tidak mau melanjutkan perkara. Yesus mati di salib. Salib dalam bahasa Latin disebut crux atau crucifixio. Artinya dua. Pertama, kayu balok yang tegak. Yang kedua, kayu balok yang dibuat untuk menghukum seseorang. Pertanyaan kita sekarang, mengapa Yesus mati di salib? Pertama, alasan orang-orang Romawi, Yesus dihukum mati karena ia dianggap pemberontak. Dia dianggap pengacau masyarakat. Karena Yesus mengusir orang-orang dari bait Allah. Ini bisa kita lihat dalam Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 24. Pada saat begitu banyak orang mempergunakan bait Allah menjadi tempat berdagang, Yesus marah-marah di sana dan mengusir mereka semua, membalikkan meja penukar uang, dan mengusir semua binatang-binatang dan segala ternak yang dijual di bait Allah itu. Terjadi kekacauan. Maka orang-orang Romawi tidak mau terjadi kekacauan di daerah kekuasaan mereka. Yang kedua, dari pihak Yahudi, mengapa Yesus harus mati di salib? Yesus dihukum mati karena Yesus dituduh menghujat Allah. Dia dituduh sebagai nabi palsu yang menghujat Allah. Mengapa engkau berkata engkau anak Allah? Tidak ada anak Allah. Maka engkau telah menghujat Allah. Engkau menghina Allah. Oleh sebab itu, engkau harus dihukum mati. Dan juga orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat seringkali tersinggung karena kata-kata Yesus. Karena Yesus sering sekali memberikan kepada mereka pengajaran yang benar, yang membawa mereka kepada kebenaran, tetapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat tidak mau mendengarkan dia, malah menuduh Yesus sebagai orang yang menghujat Allah. Dan yang ketiga, bagi orang Kristen sendiri, mengapa Yesus disalib? Yesus wafat, disalib, dibunuh karena dosa-dosa kita, demi keselamatan kita. Tetapi pada awalnya, para rasul takut, tidak mengerti juga, tidak paham juga akan makna penyaliban dari Yesus. Mereka lari, mereka bersembunyi, mereka takut. Dan kita lihat siapa yang tinggal di bawah kaki salib itu pada akhir hidup Yesus. Para rasul tidak ada di situ. Petrus tidak ada di situ. Yang ada di situ hanya Yohanes, murid yang dikasihi Yesus, dan Maria bundanya, serta perempuan yang lain. Sementara laki-laki yang menganggap diri sebagai orang-orang yang perkasa, yang mengaku diri sebagai orang-orang yang kuat, tidak ada dekat salib Yesus. Mereka semua lari terbirit-birit. Justru wanita yang tinggal di bawah kaki salib Yesus. Para wanita ini memang luar biasa. Mereka kuat menghadapi penderitaan, kuat menghadapi segala tantangan. Kalau ditanya Pak Robert ini sekarang, Pak Robert Pasaribu, siapa yang lebih kuat?
perempuan atau laki-laki? Pasti jawabannya laki-laki. Padahal sebenarnya perempuan yang lebih kuat dari laki-laki. Mengapa saya katakan begitu? Perempuan setelah melahirkan banyak anak, tengah malam masih bisa bangun untuk membereskan anak bayinya yang sedang BAB atau sedang BAK atau sedang ngompol. Masih sering terbangun karena anaknya. Bangun pagi-pagi mempersiapkan sarapan untuk keluarga. Dan sering sekali menderita batin, tapi mereka tetap kuat. Luar biasa. Ternyata di bawah kaki salib Yesus juga hanya satu laki-laki yang bertahan, yakni Yohanes, murid kesayangan Yesus, dan yang lainnya adalah perempuan-perempuan itu. Saudara-saudariku yang terkasih, Santo Ambrosius dari Hippolytus mengatakan, dia memuji orang yang terikat dan setia memikul salib. Karena menurut Santo Ambrosius dari Hippolytus, sebab walaupun menghadapi keganasan dan gelombang rayuan dunia, toh mereka akan sampai kepada pelabuhan yang abadi. Itu diungkapkan oleh Santo Ambrosius dari Hippolytus. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita melihat kapal juga selalu ada jangkar dan itu bentuknya salib. Kita lihat juga kapal yang besar selalu ada bentuk salib. Dan sering digambarkan bahwa gereja adalah bahtera atau kapal. Salib adalah tiangnya. Maka pada saat gereja itu berjalan, bahtera itu berjalan dalam gelombang dunia, salib sebagai tiang penopang yang akan meneguhkan gereja itu untuk bertahan dan sampai kepada pelabuhan yang tenang. Maka hidup seorang Kristen itu juga harus menjadikan salib sebagai tiang pegangannya yang kuat. Meskipun badai dan gelombang kehidupan menghantam dia, tetapi bila dia memeluk salib sebagai kekuatan, sebagai tiang penopang, sebagai tiang yang kuat seperti dalam bahtera itu, maka kita akan sampai kepada pelabuhan yang tenang, kepada kehidupan yang kekal, kepada pantai yang menggembirakan. Hidup kita sering diumpamakan dengan bahtera itu. Dan salib adalah kekuatan kita. Tidak mungkin kalau satu bahtera itu berlayar di tengah lautan, selalu yang tenang-tenang saja dia jalani. Selalu mulus, tidak mungkin. Suatu waktu mungkin ada angin tidak terlalu kencang, angin kecil bertiup, kita tetap bertahan. Karena ada salib penopangnya. Angin yang agak kencang sedikit, kita bisa bertahan. Badai, kita bisa bertahan. Ombak yang tinggi, kita bisa bertahan. Dan selalu akhirnya kita sampai kepada pelabuhan akhir hidup kita. Kita peluk salib itu, kita genggam dia sebagai kekuatan kita. Sehingga kita sampai kepada keselamatan. Kita tidak merasakan penderitaan lagi. Tetapi selama kita masih dalam bahtera itu, mengarungi lautan kehidupan ini, kita pasti akan diterpa oleh angin, entah itu angin yang kecil atau angin yang besar, entah badai yang kecil atau badai yang besar. Mari kita lihat keluarga kita, diri kita, bahtera hidup kita. Apakah memang selalu yang mulus-mulus saja kita jalani? Tentu tidak. Selalu ada saja persoalan hidup kita. Maka jangan pernah buang salib penopang itu dalam hidup kita. Jangan pernah lemparkan dia dari hidup kita. Jangan pernah buang, sia-siakan salib itu dalam rumah tangga kita. Karena itulah penopang hidup kita. Dialah yang menguatkan kita sehingga bahtera kita itu sampai ke tujuan dengan selamat. Saudara-saudariku yang terkasih. Makna salib bagi kita apa yang bisa kita renungkan kembali. Bagi kita, salib Yesus itu adalah penebusan. Penebusan dari segala dosa kita. Salib Yesus itu menggantikan penderitaan kita, digantikan oleh penderitaan Yesus di kayu salib. Bagi Bapak Ibu yang memiliki kitab suci sekarang, bisa membuka Roma bab 3 ayat 24 sampai 25.
Roma bab 3 ayat 24 sampai 25. Saya buka sebentar dan saya bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu yang terkasih. Roma bab 3 ayat 24 sampai 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi salib itu, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, adalah pengampunan, penebusan. Di sana dosa-dosa kita disalibkan bersama dengan Yesus. Yesus menderita karena kita. Kita buka kembali Efesus bab 2 ayat 4 sampai 5. Efesus bab 2 ayat 4 sampai 5. Di sana dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat dan oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Itulah salib Yesus. Salib itu penebusan bagi kita. Dan yang kedua yang bisa kita renungkan, apa makna salib Yesus bagi kita? Salib Yesus adalah belas kasih Tuhan. Dalam salib itu kita melihat betapa cinta yang total kepada kita dari Allah. Cinta yang total yang tidak tertandingi oleh cinta siapapun di muka bumi ini. Oleh sebab itu Yesus mengatakan kepada kita, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Itulah salib. Itulah cinta. Itulah salib Yesus yang adalah tanda belas kasih Allah. Penderitaan yang tak terlukiskan di kayu salib itu, di kayu salib tersebut, adalah bukti kasih Allah yang tiada terbatas. Dan juga bagi kita menjadi keadilan yang sempurna, yang menunjukkan kejamnya dosa-dosa kita. Kita ternyata telah sangat kejam menyiksa Yesus setiap hari karena dosa-dosa kita. Dan Yesus yang memikul itu semuanya. Dan itu dipikul oleh Kristus, dan dengan itu dia disalibkan. Karena itu dia disalibkan, memikul dosa kita. Maka mari kita lihat ternyata begitu kejamnya kita. Begitu kejamnya dosa-dosa kita yang mengakibatkan Putra Allah harus menebusnya dengan tanda belas kasih-Nya di kayu salib. Dia membebaskan kita dari belenggu dosa. Kita yang seharusnya tergantung di kayu salib, bukan Yesus. Tetapi Yesus menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita. Dia menjadi jembatan penyelamat, penghubung antara kita dengan manusia. Oleh sebab itu menjadi sangat indah doa yang diajarkan oleh Yesus kepada Santa Faustina. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Itulah dia. Tanda kasih dari Yesus yang tidak terbatas. Belas kasih dari Yesus yang tidak terbatas. Saudara-saudariku yang terkasih. Maka setiap kali kita melihat salib itu, setiap kali kita memandang salib itu, ingatlah betapa Tuhan mencintai kita. Begitu total dia memberikan dirinya kepada kita. Begitu mulia cintanya kepada kita. Maka setiap masuk gereja, setiap memandang salib itu, lihatlah di sana ada pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Bila tidak satu patah kata pun keluar dari mulut kita pada saat memandang salib, pandanglah saja salib itu. Lihat saja. Pandang dengan penuh cinta, dengan penuh iman. Buka hati kita. Pandang Kristus yang menderita di salib itu. Itu sudah cukup melebihi doa-doa dari mulut kita. Itu telah cukup mewakili diri kita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan mengenal kita sedalam-dalamnya pada saat kita memandang salib itu. Di hadapan Allah kita berhadapan
tatap muka dengan dia antara orang yang berdosa dan Yesus penebus yang tidak berdosa namun menjadi dosa karena dosa-dosa kita. Disalibkan dia menggantikan posisi kita. Maka setiap kali kita memandang salib, kita melihat diri kita yang disalibkan di sana telah digantikan oleh Yesus yang disalibkan di sana karena dosa-dosa kita. Mari kita memandang salib itu dengan penuh cinta, dengan penuh kasih, dengan penuh keharuan, karena sesungguhnya kita yang harus digantungkan di salib itu. Saudara-saudariku yang terkasih, pada masa Prapaskah ini kita diajak merenungkan makna salib Yesus itu bagi kita. Salib itu pengorbanan, salib itu penebusan, salib itu belas kasih, salib itu pengorbanan yang sungguh besar yang melindungi dan menyelamatkan kita. Maka Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudariku yang terkasih, apapun penderitaan kita dalam hidup ini, dalam menjalani hidup ini, masa pandemi ini, mungkin banyak Bapak Ibu sekarang usahanya sedang anjlok karena virus corona. Mungkin ada relasi-relasi dalam keluarga yang tidak baik, relasi antara ayah dan ibu, ibu dan anak, ayah mertua dengan menantu dan sebagainya dan sebagainya. Mari kita memandang salib itu. Jangan kita tinggal dalam kerapuhan-kerapuhan yang seperti itu. Mari kita berdamai kembali. Karena lewat salib Yesus, segala-gala kesedihan kita, penderitaan kita, mari kita serahkan itu kepada Yesus. Jangan kita tinggalkan itu dalam hati kita. Mari kita berdamai kembali, karena Yesus pun telah mengampuni kita, mengasihi kita lewat salibnya. Jangan pernah lepaskan salib itu, karena seperti bahtera hidup ini, tanpa ada tiang penopang, maka bahtera itu akan oleng dan akan karam dalam gelombang kehidupan ini. Kehidupan itu, kita itu ibarat bahtera, dan salib adalah kekuatannya, salib adalah penopangnya. Mari pegang erat salib itu, salib Yesus, salib hidup kita persatukan dengan salib Yesus. Dengan itu, kita akan berjalan, kita akan berlayar menuju bahtera kehidupan yang kekal. Dunia ini ibarat lautan. Hidup kita seperti dalam bahtera. Maka tak mungkin perjalanan kita selalu mulus, selalu damai, selalu aman. Tapi kita selalu aman karena ada salib bersama kita. Maka jangan pernah kita terpisahkan dari salib Kristus. Karena tidak ada yang mendapat memisahkan kita dari cinta kasih-Nya. Entah itu penderitaan, entah itu ketelanjangan, kelaparan, tak ada. Semuanya akan menang karena kasih Kristus yang menyelamatkan kita. Itu kata Santo Paulus kepada jemaat di Roma. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah, ketelanjangankah? Tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Mari kita pegang salib itu, tiang penopang hidup kita, dalamnya kita menemukan penebusan, menemukan belas kasih Tuhan. Terima kasih. Shalom. Terima kasih Pastor Niko atas renungannya pada malam hari ini. Semoga kita semua yang mendengarkan renungan Pastor Niko pada malam hari ini, kita semua semakin dikuatkan dengan salib yang sedang kita lihat, yang sedang
kita gendong, yang sedang kita rasakan di dalam perjalanan hidup kita. Salib adalah pegangan, tiang yang kuat bagi kita di dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. Kiranya kita semua, walaupun salibnya besar, sedang, atau kecil, yakinlah bahwa Tuhan bersama kita, karena salib Yesus adalah belas kasih Tuhan kepada kita. Saya kira para Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, semuanya bisa menerima renungan yang dibawakan oleh Pastor Niko dengan baik dan sempurna untuk kita pakai di dalam kehidupan kita semua. Pada sesi selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada kita untuk bertanya atau menyampaikan unek-unek isi hati kita yang bisa nanti barangkali dijawab oleh Pastor Niko, atau sharing sehubungan dengan subtema kita pada malam hari ini, arti salib Yesus bagiku. Silakan para ibu bapak, saudari-saudara sekalian. Selamat malam, Pastor. Selamat malam. Saya akan memperkenalkan diri ya, Pastor. Nama saya Dwi Wijaya. Saya kelas 10 IPA. Saya berasal dari Palembang. Sekolah asalnya SMA 104. Saya akan sharing tentang saya yang berhubungan dengan tema ini. Iya. Saya tuh memiliki tuh karakteristiknya tuh keras gitu. Tapi Sekeras apa ini? Hmm? Sekeras apa ini? Tapi ya saya memiliki tuh kesabarannya tuh tidak Kurang. terlalu kurang gitu. Tapi saya merasa kesulitan gitu beradaptasi dengan orang-orang gitu. Saya selalu menjadi orang tertutup gitu. Tapi ya bahkan saya nggak mau bertemanan gitu. Tapi saya banyak sih kalau di setiap sekolah tuh ya paling banyak sih setiap masalahnya apa yang dilakukan. Contohnya tuh sering lupa membuat tugas. Ya, tapi keinginan saya sih kalau setelah tamat SMA ya saya mencari pekerjaan gitu. Ya saya mencari pekerjaannya tuh terlalu susah gitu untuk mau ikut bekerja gitu. Tapi mengapa saya nggak kuliah atau nggak pendidikan lain gitu? Kenapa saya hanya memilih untuk bekerja gitu? Yang pertama adalah saya ingin berpergian gitu. Dan saya ingin melanjutkan pendidikan di seminari gitu.
Tapi ya kalau saya gagal masuk seminari, ya saya harus apa ya, hidup sendirian gitu. Ya, Tapi ya apa ya, tera tapi ya saya mencoba-coba gitu, apa ya, hidup tuh seperti apa sih yang menjadi hidupnya tuh seperti apa gitu kalau menjadi seorang misionari gitu. ya. Oke. Salam kenal. Siapa tadi namanya? Dwi Wijaya Pastor, Dipanggil panggil Dwi boleh? Dwi. Oke. Oke Dwi, terima kasih sharingnya sekaligus pertanyaannya. Tadi Dwi katakan agak sulit bersosialisasi dengan kawan, mungkin karena mungkin karakternya mungkin berbeda atau mungkin Dwi lebih senang sendiri dalam arti entah belajar, entah buat tugas, lebih senang sendiri gitu ya. Tapi Hmm, ya tap- apa ya, mm-mm. tapi kalau ngerjain tugas sih ya kadang aku lebih sendiri gitu mengerjakannya. Iya. Bersahabat, berteman itu tidak pernah akan membawa kita kepada keburukan bila memang teman yang kita kenal, yang kita pilih itu sungguh-sungguh juga menjadi seorang sahabat yang baik bagi kita. Justru akan bisa membantu, saling membantu dan juga bertukar pikiran, saling menolong, dan akhirnya memang itulah kehidupan yang seharusnya. Karena dengan adanya pribadi yang lain yang kita kenal, itu juga mampu membuat kita semakin berkembang secara pribadi. Karena ada hal-hal yang sangat positif yang dimiliki oleh sahabat kita, belum tentu kita miliki, dan yang kita miliki belum tentu dimilikinya. Oleh sebab itu, dengan itu kita bisa saling memperkaya, saling menolong dalam hidup bersosial, entah di sekolah atau di gereja atau dalam kelompok tertentu. Kalau mau menjadi imam, tinggal di seminari, juga bukan berarti kita menjadi asosial, tidak lagi kontak dengan orang lain. Justru kita diajak hidup berkomunitas dengan orang-orang yang justru latar belakangnya jauh sekali berbeda dari seorang ke yang lain. Latar belakang sukunya, latar belakang pendidikannya, pergaulannya, dan sebagainya. Semua berkumpul di satu pendidikan yang sama di seminari, itu juga harus mampu membuat kita juga semakin berkembang. Bila kita menutup diri, kita juga akan nanti kesulitan dalam perkembangan sebagai calon imam di seminari. Dan bila mau menjadi imam juga, kita tidak bisa tertutup dengan diri sendiri, karena kita harus terbuka juga dengan umat. Umat itu pun macam-macam karakternya. Ada yang ramah, ada yang cuek, ada yang baik, ada yang kadang-kadang suka nyapa, ada yang tidak, ada yang dewasa, ada anak-anak, ada remaja. Jadi itu semua dibina di seminari. Artinya bahwa kedewasaan itu pun pelan-pelan harus dimiliki oleh Dwi. Memang tidak segampang itu. Nanti pelan-pelan akan semakin bersosialisasi dengan yang lain. Sekarang masih kelas 1 kan, Dwi? Ya saya masih Hmm. kelas 1. Iya, nanti lama-lama akan pelan-pelan. Itu akan seiring waktu, kita harap Dwi semakin berkembang. Karena Dwi juga pasti senang bila menjadi pribadi yang cerdas, bukan hanya dalam intelektual, tapi juga dalam hal sosial, dalam hal interaksi dengan yang lain. Dan itu akan membuat Dwi juga semakin mantap sebagai seorang pribadi dan juga sebagai orang Katolik yang baik. Begitu. Nah, mungkin ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau menolong adik kita Dwi, yang ingin menyampaikan sesuatu untuk adik kita, yang biar bisa membantu dia supaya semakin menjadi pribadi yang berkembang. Dipersilahkan, siapa tahu ada pengalaman, misalnya pengalaman seorang ibu atau seorang bapak berhadapan dengan seorang anak yang karakternya mirip-mirip sama Dwi gitu. Persilahkan ya. Shalom, selamat malam.
Dengan Halo Dwi. ya, saya salam kenal ya. Ya, salam kenal. Sharingnya, karena di grup ini kayaknya kita yang paling muda. Dwi kelas 1 SMA, memang benar apa yang dikatakan pastor, di balik karakter Dwi yang keras gitu kan. Dulu saya juga kurang bersosialisasi banget, tapi puji Tuhan, Tuhan kirimkan satu sahabat dari SMP kelas 3 dan sampai saat ini, dengan latar belakang yang berbeda, keyakinan yang berbeda, tapi kita bisa berkomunikasi tanpa ada batasan itu. Nah, satu cara untuk bersosialisasi, mungkin kita yang buka diri dulu. Kita yang buka diri kepada sesama teman kita. Memang tidak gampang mencari teman yang satu frekuensi dengan kita. Tapi percayalah Tuhan pasti kirimkan seseorang yang benar-benar satu frekuensi itu dengan Dwi gitu loh. Jadi coba lihat di sekeliling Dwi itu, ada nggak sih teman yang satu frekuensi sama Dwi gitu. Kalau memang ada, coba terbuka dengan dia, lambat laun itu pasti suatu saat Dwi juga merasakan, oh saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini gitu. Nah, untuk keinginan Dwi untuk masuk ke seminari atau bekerja setelah SMA nanti, boleh mulai dari sekarang itu dibawa dalam doa. Serahkan pada Tuhan, jalan mana yang terbaik yang udah Tuhan tentukan untuk Dwi. Jadi nanti kalau seandainya Dwi mau bekerja, kalau seandainya udah didoakan, Dwi pasti senang hati melakukannya. Begitu juga nanti kalau seandainya jawabannya itu, puji Tuhan Dwi masuk ke seminari, apapun nantinya salib yang Dwi terima, itu juga pasti yang terbaik yang udah Tuhan kasih. Jadi saran dari saya, coba membuka diri terlebih dahulu. Gak usah ke banyak orang deh, cukup satu orang aja gitu. Aku dulunya juga kayak gitu. Tapi lambat laun, puji Tuhan, tidak gampang menjalani hubungan dengan teman ini. Dari SMP, puji Tuhan, sampai sekarang 15 tahun berlalu ya. Dan sampai saat ini, tapi di saat kita lagi down, setidaknya saya ada komunitas rohani ya, di doa ini, di PD. Tapi ibarat pepatah mengatakan kehidupan dunia dan kehidupan rohani itu harus seimbang. Nah, untuk kehidupan duniawi, sahabatku inilah yang membantu saya, baik itu dari cara bersosialisasi, dari cara pandang saya. Jadi saya bersyukur banget Tuhan kayak mengatur hidup saya itu begitu dengan sempurna. Saya percaya semua teman-teman yang di grup ini, baik Bapak, Ibu, itu pasti ada salibnya masing-masing. Tapi percayalah di atas salib kita, kalau kita serahkan semuanya ke Tuhan, pasti ada damai sejahtera untuk kita semua. Jujur, kalau saya ada masalah itu, saya selalu ungkapinnya ke Tuhan dulu. Saya ungkapin kesedihan saya, mau itu saya nangis, mau itu saya curhat, saya ibaratkan Yesus itu sahabat saya, curhatin aja gitu loh. Tapi indahnya setelah curhat sama Tuhan, tiba-tiba aja Tuhan kirimkan siapa aja. Tanya kabar, tanya ini, dan itu saya rasa sungguh luar biasa ya. Tapi memang tidak gampang, tidak semudah membalik telapak tangan. Jadi yang terpenting buka diri. Kalau memang benar tertutup banget, coba buka diri lebih lagi ke Tuhan. Satu-satunya jalan doa. Terserah mau doa apa, bisa doa spontan, doa curhat kayak biasa gitu kan. Atau doa rosario, ya sesuai kehendak hati Dwi lah baiknya itu gimana. Lambat laun nanti Tuhan pasti tunjukkan kok jalannya kemana. Tetap semangat ya. Terima kasih, Shalom. Oke, terima kasih ya Bu. Sebenarnya sih sebenarnya sih saya ingin pergi ke seminari gitu. Tapi ya
saya ingin melepaskan gitu kewarganegaraan karena ya karena kehendak Tuhan gitu. Ya, rencana saya sih mau pengen ke Rio gitu. Jadi ya saya nggak mudah gitu beradaptasi dengan orang-orang di sana gitu. Tapi ya saya harus lebih baik lagi gitu ya, lebih bersosialisasi gitu. Mengapa saya ingin pergi ke sana gitu? Yang pertama, apa ya, kalau orang-orang di sana sih ramah gitu. Tapi ya lebih enak gitu belajarnya. Tapi ya nggak susah gitu untuk melepaskan kewarganegaraannya gitu. Tapi mungkin Dwi lihatnya denger ya. Nggak tahu ya, ini sih pengalaman pribadi saya ya. Memang kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Kita pengen, nggak tahu ya kenapa, nggak tahu apakah benar-benar Dwi mau pengen ke seminari itu panggilan Tuhan atau maaf karena kondisi keluarga Dwi saat ini saya tidak tahu. Tapi kalau memang itu panggilan dari hati Dwi, berjuang dan berdoa. Nanti Tuhan yang buka jalan kok. Jujur saya, pribadi saya, ibu saya seorang guru. Dan dia tidak menyangka juga kalau anak satu-satunya ini berangkat kuliah ke Jakarta. Tapi puji Tuhan, Tuhan yang cukupkan semuanya. Dari 2011 saya berangkat ke Jakarta, 2014 ibu saya udah pensiun. Nah, dari 2014 ke semuanya itu Tuhan cukupkan biaya kuliah saya di sana. Jadi kalau memang keinginan Dwi itu mau ke seminari karena panggilan hati, minta petunjuk Tuhan untuk melancarkan semuanya. Tapi kalau masih ragu, maaf, karena aku maunya hidup sendiri nih, aku nggak mau sosial gitu kan. Juga minta pertolongan dari Tuhan, kuatkan Tuhan jalan mana yang harus kupilih gitu. Soalnya kita nggak tahu jalan Tuhan itu apa gitu loh. Nanti kita maunya, maaf kata nih, Dwi maunya ke seminari. Tapi Tuhan nunjukinnya yang lain gitu kan. Jadi kalau memang benar-benar Dwi mau masuk seminari, minta dari Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki, puji Tuhan pasti Tuhan yang cukupkan segalanya. Itu sih kalau dari saya. Intinya buka diri deh. Kalau nggak mau buka diri sama manusia, nggak apa-apa. Buka diri dulu sama yang menciptakan kita. Dia yang lebih tahu. Sebelum kita lahir ke dunia pun dia udah tahu. Dia udah buat rencana untuk hidup kita. Terima kasih. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih Dwi sudah berkomunikasi dengan bagus dengan Mbak Doren. Boleh dilanjut lagi nanti supaya dapat solusi yang lebih tepat untuk Dwi ya. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari, masih ada lagi yang lain? Selamat malam Pak Robert. Selamat malam Ibu. Selamat malam Pater Niko. Ya Ibu Vero. Selamat malam. Ya, perkenalkan saya Vero dari Semarang. Saya mau sharing Pater mengenai tema malam hari ini, apa arti salib itu bagimu? Sebelumnya saya selama ini tuh bergumul Pater tentang salib gitu loh. Saya selalu hidup dipenuhi dengan pertanyaan tuh seperti ini. Kok orang Katolik itu kok selalu dituntut untuk memikul salib ya. Seolah-olah kalau kita bicara dengan salib itu kita tuh bicara tentang penderitaan gitu. Jadi kalau saya berpikir tuh kok penderitaan terus yang dibicarakan gitu loh. Kapan senangnya gitu loh. Temanya kok kalau ada salib kok selalu menderita seperti itu. Nah, di masa Prapaskah ini saya tuh dapat hikmah dari Tuhan, dan selama ini yang menjadi pergumulan saya itu dapat jawaban dari Tuhan. Saya dapat hikmat waktu awal Prapaskah ini. Saya waktu itu misa itu saya
Jadi misal saya doa di depan salib itu, saya mendapat jawaban seperti ini. Kamu kalau lihat salib itu jangan lihat dari sisi penderitaannya, tapi lihatlah dari balik penderitaan itu. Dari balik penderitaan itu ada kasih Yesus gitu loh untuk kamu. Kasihnya itu sungguh luar biasa. Dan saat itu tuh saya merasa ada yang menyentuh hati saya tuh, saya sampai menangis gitu. Dan kebetulan dalam doa love praying ini saya juga mendapatkan hikmat waktu doa koronka. Halo, dengan suara saya Pak? Halo? Apakah Dengar Ibu. Saya dengar. Ya, ketika doa koronka itu saya itu jarang mengikuti ibadat jalan salib karena waktu jam kerja itu kan malam, sedangkan kalau ibadat jalan salib itu kan sekitar jam 5, jadi saya tidak sempat ikut. Kemudian kalau Jumat Agung itu kalau saya mengikuti jalan salib visualisasi itu saya tidak pernah lihat dari dekat karena saya tuh tidak tega gitu loh. Dan saya juga nggak pernah tega lihat film Passion of the Christ, saya tuh tidak tega lihat penderitaan Yesus itu di film itu. Nah, saat dalam kelompok doa ini ketika berdoa koronka, saya mendapat hikmat itu ketika itu kan ada gambar dalam doa koronka itu kan ada gambar kaki Yesus itu dipaku gitu loh. Dan saya merasakan saya dapat hikmat dari Tuhan. Dari gambar itu tuh saya seperti ada yang menyentuh hati saya. Saya lihat benar luka-luka di kaki Yesus itu sungguh, saya sampai memperhatikan, loh, kok seperti ini ya? Ternyata dipakunya tuh sampai sebegitunya gitu loh. Saya bayangkan kaki saya aja kena paku sakitnya seperti itu. Tapi ketika saya melihat gambar kaki Yesus yang ditampilkan tuh saya pandang benar-benar tuh saya sampai nangis. Saya kalau doa di koronka di grup ini saya lihat benar pandang yang sangat menyentuh saya itu dari ini kaki Yesus yang dipaku. Saya pandang benar luka-lukanya itu loh. Kok ternyata sampai segitunya ya Tuhan. Kasih-Mu tuh benar-benar segitunya buat aku, nah gitu. Dan gambar itu selalu saya pakai ketika saya meditasi setiap pagi itu saya pakai, dan saya benar-benar menyentuh saya, kasih-Mu tuh sungguh luar biasa Tuhan bagiku. Ini benar-benar saya mendapat hikmat dalam masa prapaskah ini. Dan ini saya terapkan juga dengan relasi saya dengan mertua saya yang sempat tidak baik, tapi kebetulan hari-hari ini mertua saya kan sakit kanker gitu ya. Pagi-pagi saya melayani, memberikan masakan gitu ya, tapi kadang tidak dimakan, kadang tidak doyan. Kalau menuruti kata hati saya kan capek sudah pagi-pagi masak, pasti kan tidak dimakan. Kalau ada sisi manusia kan ada rasa jengkel, oh ya sudah besok tidak tak masak lagi gitu ya. Tapi saya kembali mengingat ini hikmat, oh yang diberi Tuhan, oh karena kasihnya ya. Kamu tuh juga harus menanggalkan diri. Salib itu kan menanggalkan diri ya. Nah itu kamu tanggalkan. Di salib itu juga ada kesabaran menanggalkan diri. Nah itu saya pakai Pak. Makanya setiap hari dimakan atau tidak dimakan, kadang saya juga tetap bikin masakan gitu. Sampai suatu saat dari beliaunya sendiri bilang tidak usah masak. Ini maksudnya dia pengen makan yang ini, makan masakannya yang lain. Oh ya sudah, berarti saya tidak masak karena bukan dari sisi saya sendiri, tapi sisi dari karena permintaan dari beliaunya sendiri. Begitu Fatel, puji Tuhan saya bisa mengikuti kelompok doa ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengizinkan saya bergabung. Terima kasih Fatel. Terima kasih seringnya yang luar biasa. Suaranya bagus sekali Fatel. Memandang salib Yesus, memandang kaki Yesus yang tersalib, yang sungguh-sungguh menyentuh perasaan ya. Iya, karena ya ternyata luar biasa. Makanya setiap kali kita masuk gereja lihat salib, mari kita lihat pandang itu selalu pasti menyentuh kita. Entah tidak pun ada kata-kata yang keluar dari mulut kita sebagai doa, tapi dengan memandang saja kita sudah semakin memahami
betapa Allah mencintai kita dan kita juga ingin mencoba mencintai Dia dan menyerahkan salib-salib hidup kita kepadanya. Terima kasih Ibu Vero. Ya, karena waktu kita sudah cukup, maka pertemuan kita pada malam hari ini sampai di sini. Terima kasih Pastor Niko atas renungannya. Terima kasih Ibu Bapak, saudari-saudara sekalian. Kiranya kita semakin dikuatkan. Untuk menutup pertemuan kita malam ini, kami mintakan Pastor Niko membawakan doa malam sekalian berkat. Silakan Pastor. Oke, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Mari kita satukan hati kita serahkan hidup kita kepada salib Yesus, kepada Yesus yang menebus kita, yang menderita bagi kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang begitu mencintai kami, karena Engkau begitu mengasihi kami, Engkau mengutus Yesus Kristus sebagai tebusan bagi kami, bagi dosa-dosa kami. Tuhan, kami ini adalah manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kerapuhan dan kelemahan. Maka kami menjadi sangat percaya, sangat yakin bahwa hanya dengan belas kasih-Mu, melalui penderitaan Yesus Kristus Putra-Mu di kayu salib, kami bisa Engkau selamatkan. Tuhan, tanamkanlah senantiasa iman itu di dalam hati kami, sehingga kami setiap hari semakin memahami cinta-Mu lebih besar, kasih-Mu lebih besar, pengampunan-Mu lebih besar dari segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Tetapi ajari kami ya Tuhan untuk semakin berbuat lebih baik lagi, untuk semakin mampu meninggalkan kedosaan kami, dan kami berlari ke hadapan-Mu, memeluk salib Yesus Putra-Mu. Tuhan, di antara kelompok doa ini ya Tuhan, baik pribadi-pribadi maupun keluarga, di mana-mana kami sering menemukan jalan salib kehidupan kami yang kadang menindih kami, membuat batin kami menderita. Tuhan, kami percaya bahwa dengan salib kehidupan ini, bila kami semakin memeluknya dan memandang salib Yesus Putra-Mu, kami yakin itu menjadi jalan keselamatan bagi kami. Tuhan, berkatilah secara khusus Putra-Mu yang bersering pada malam hari ini, yakni Dwi yang sedang mencari makna sejati hidupnya. Berkati dia ya Tuhan, sehingga dia mampu menemukan cinta-Mu melalui orang-orang di sekitarnya, melalui keluarga yang mencintai dia. Dan juga ya Tuhan, Ibu Vero di Semarang, yang setiap hari memberikan pelayanan kepada orang-orang yang dicintainya di sekitarnya. Semoga dengan salib kehidupan setiap hari, saudari kami ini mampu melihat kehadiran-Mu dalam hidupnya. Tuhan, ada kami di tempat yang jauh dan dekat. Berkati kami semua malam ini. Semoga salib yang kami jalani, salib yang kami pikul, menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah terus menuju pasca kebahagiaan abadi. Berkati istirahat kami malam ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Salib Yesus Putra-Mu menjadi perlindungan dan penopang bagi kami. Utuslah malaikat-Mu menjaga kami, sehingga kami besok pagi dapat bangun dengan segar, melanjutkan tugas kami, dan memuji serta memuliakan nama-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa yang baik, doa-doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Bapak, Ya, Ibu, sertamu juga. saudara-saudariku yang terkasih, seluruh pergumulan-pergumulan hidupmu, keluargamu,
dimanapun saudara-saudariku berada. Senantiasa berkat salib Yesus, salib Kristus senantiasa melindungi dan menaungi rumahmu, memberkati hidupmu, mencahayai hidupmu. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Amin.